Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Bun, Bunda Tanti, Bunda Baby. Mohon izin. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Apa namanya? Mohon izin ya. Saya tadi mengumumkannya mendadak gitu karena Alhamdulillah anak-anak sudah mulai kuliah. Jadi tadi masih warawiri nganterin anak sampai Alhamdulillah mereka saya ajarkan mandiri. Ntar dulu, sebentar. Saya ajarkan mandiri, semoga semoga bisa mandiri selanjutnya, bisa mandiri. Kenapa ini? Yang bunyi yang mana ya? Saya nggak ngerti ini. Bentar. Oh, yang mana nih? Di di saya ya, bunyi sendiri ya. Ini. Oke, Bismillah. Baik, tadi ada sponsor sedikit ya, itu dari Pak Nasrullah sebagai produser film Kamawa dan Dinar sebagai sponsor utama dalam film tersebut. Jadi komunitas Magnet Rizky adalah komunitas yang Pak Nas itu pengen banget menyatukan antara itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Bukankah itu adalah doa kita sehari-hari? Dan kita pengen banget menjadi Islam rahmatan lil alamin, menjadi tuan di negeri sendiri, teman-teman. Itu. Kami ingin berdakwah, tapi dakwah kami tidak ingin bergantung kepada dana umat gitu loh. Dan justru kami ingin sekali melindungi dananya umat gitu, supaya aset teman-teman ini tidak tidak turun. Aset teman-teman ini tetap minimal nggak turun tapi sebisa mungkin naik gitu, ya. Nah, itu yang salah satu jurus di Magnet Rizky itu adalah kerangkeng uang, teman-teman. Ya, kerangkeng uang itu sebetulnya adalah, saya membacanya adalah kerangkeng hawa nafsu. Itu. Karena di situ kita diajarkan, ya mohon doanya, saya Amazing Quantum, ya mohon doanya, ingin sekali menjadi partner terbaik untuk Magnet Rizky dan Muslim Bilioner. Ya, visi misi saya di Amazing Quantum itu adalah menyelamatkan keluarga Indonesia. Kenapa saya fokus ke keluarga, bukan ke kantor atau di organisasi yang lebih besar? Ya, simpel, sederhana. Karena keluarga itu adalah lembaga yang dibangun oleh Allah. Keluarga, di dalam keluarga itu ada banyak pendidikan, pembangunan leadership, SDM itu pada intinya di keluarga. Kita orang tua tidak bisa memindahkan parenting ke sekolah, sebagus apapun sekolah, ya. Bahkan sekarang ada fenomena, salah satu teman ya yang membuat PKBM, Jadi PKBM itu ya teman-teman, sekarang itu bukan alternatif, tapi pilihan. Apa bedanya alternatif dengan pilihan? Kalau dulu orang yang masuk PKBM itu adalah orang-orang yang nggak punya duit atau orang-orang yang keburu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, jadi nggak sempat sekolah gitu lah. Ya, anggap tukang ojek atau pembantu rumah tangga atau orang-orang yang
Ya, pokoknya secara ekonominya kekurangan ya, terpaksa lah ya ikut PKBM. Tapi kalau sekarang teman-teman, PKBM itu adalah pilihan. Artinya orang itu dari awal boleh memutuskan mau sekolah di sekolah yang reguler atau PKBM. Nah, rata-rata orang memilih PKBM itu adalah karena mereka sudah jelas memiliki visi misi dalam hidupnya. Misalnya, ingin mendidik anak-anaknya menjadi seorang atlet. Nah, daripada di sekolah reguler, mending sekolah PKBM. Karena di sekolah reguler itu belum tentu kurikulumnya itu mendukung visi misi orang tuanya mendidik anaknya menjadi seorang atlet gitu. Atau orang tua yang pengen anaknya mendidik menjadi seorang politikus yang handal gitu. Bisa memilih PKBM. Tapi teman-temannya kan nggak banyak Bun di PKBM. Ya teman-teman itu sebetulnya pilihan. Tergantung aktivitas orang tua dan anak-anak tersebut di rumah. Nah, lagi-lagi rumah, teman-teman. Ya. Jadi Amazing Quantum itu mohon doanya, mohon ridhonya, ingin fokus membangun SDM Indonesia dari rumah karena di era postmodern ini, ya, pemerintah juga sudah menggalakkan hilirisasi. Hilirisasi ini adalah keniscayaan dan kepastian dan suatu keputusan yang mau nggak mau harus kita lakukan. Ini pilihannya di tahun ini, teman-teman ya. Jadi tahun ini itu adalah tahun penentuan siapa diri kita sebetulnya. Tahun ini adalah tahun penentuan bagaimana siapa keluarga kita sebenarnya. Jadi harus jelas identitasnya. Siapa kita dan siapa keluarga kita. Itu harus jelas. Karena tahun 2000 sekarang itu pergerakannya teman-teman itu sangat-sangat cepat ya. Dan era manusia yang hidup di era postmodern itu secara fitrah harus siap belajar terus-menerus teman-teman. Belajar terus-menerus. Jadi belajar itu adalah merupakan kebutuhan. Sama seperti kita membutuhkan makanan. Kalau makanan itu adalah sekedar untuk fisik ya, untuk tubuh yang sehat walafiat, tapi kalau belajar itu adalah membangun jiwa. Dan mengenai jiwa ini, kita harus selesai, teman-teman. Selesai di mana? Selesai di dalam diri kita dan keluarga kita. Jadi begitu kita keluar, ya, bukankah kita para wanita itu adalah membawa apa namanya telapak kaki surga. Surga itu ada di telapak kaki ibu, telapak kaki para wanita. Artinya nggak main-main teman-teman. Kita nih keluar rumah benar-benar membawa surga, benar-benar mendekatkan keluarga kita menuju surga, atau malah sebaliknya. Nah itu yang harus perlu perlu terus dievaluasi dan dimuhasabah ke dalam diri kita dan keluarga kita, teman-teman. Jangan sampai kita adalah menjadi eh, jiwa yang memiliki luka batin dan luka batin itu diturunkan kepada anak-anak kita. Jangan. Ya, makanya mohon doanya lagi, Amazing Quantum itu akan fokus ke keluarga, mencerdaskan keluarga Indonesia. Harus cerdas. Apa bedanya cerdas sama pinter, Bu? Cerdas itu adalah mengembalikan sesuatu sesuai dengan fitrah. Ya, kalau pinter itu dipengaruhi oleh kuantitas. Kuantitas apa namanya kuantitas rutinitas misalnya nih teman-teman mau pinter matematika jago matematika udah banyak aja latihan matematika gitu ya pengen pinter bahasa Inggris banyakin praktek bahasa Inggris tapi kalau mengenai kecerdasan itu adalah berbicara mengenai tombol ya di dalam buku Fitrah
Dan kecerdasan ini ada di state ya, di pembukaan UUD 45 bahwa tapi saya sebelumnya saya mau mengatakan bahwa kita itu harus bangga dengan negara kita ya teman-teman. Indonesia itu adalah satu-satunya negara yang komitmen dengan ketakwaan. Kita lihat para pejabat kita ketika eh, mau menerima sumpah jabatan itu masing-masing bersumpah di bawah kitab kitab sucinya masing-masing. Ya, kita sebagai orang Islam adalah kitab sucinya Al-Quran. Dan kita sudah jelas ya bahwa yang kita bahas ini adalah Islam. Kita harus bangga dan kita harus selesai dengan identitas kita. Identitas kita bahwa kita adalah orang Islam. Apa bedanya Islam dengan agama lain? Ya, kita sudah membahas di materi-materi sebelumnya bahwa kalau agama lain itu hanya kendaraan, tapi kalau Islam itu tentang kendaraan dan jalan. Jadi, jadi ini adalah satu kesatuan. Makanya sayang ya kalau sesuatu hal yang membahas mengenai spiritual, tapi tidak sampai mendasar kepada sampai dengan akidah, teman-teman. Ya, karena kelebihan Islam itu adalah ada akidah, akidah. Akidah sendiri itu adalah berasal dari akoda. Artinya kita sudah berakad dengan Sang Pencipta. Ya, jadi ini nggak main-main. Ini menunjukkan bahwa Allah itu serius menciptakan kita dan sebegitu seriusnya Allah menciptakan kita. Allah sampai menciptakan malaikat, bumi, langit, keindahan, kesempurnaan yang Allah ciptakan untuk bumi dan langit itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk makhluk Allah yang bernama manusia. Itu teman-teman. Kalau Allah aja serius menciptakan kita, lah kenapa kita tidak serius untuk membangun diri kita? Kenapa kita tidak serius untuk menemukan jati diri kita? Kenapa kita tidak serius untuk mengelola kehidupan kita? Karena kehidupan kita satu-satunya itu untuk menuju akhirat yang terbaik itu ya di dunia ini. Nggak ada tempat lain. Ya, kita udah jelas kita ini nanti tujuannya ke akhirat. Tapi menuju ke akhirat itu udah jelas ladangnya itu ya di dunia ini, nggak ada tempat lain, teman-teman. Ya. Jadi, yuk kita teman-teman kita menjadi pribadi yang selesai dengan diri kita sendiri, lalu kita membangun, jadilah kita pribadi yang menjadi jalan keajaiban untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Jangan menjadi pribadi yang banyak menuntut kepada lingkungan, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya berikan untuk lingkungan? Karena kita sebagai insan MR, nah Bu Tanti juga sudah belajar MR ya, Alhamdulillah sampai eh, training ya, makanya kemarin kita bisa ketemu ya di pembinaan THMR ya Bu Tanti ya, Alhamdulillah. Ini Bu Tanti ini luar biasa juga nih, Masya Allah, Barakallah. Bu Eni ya. Jadi di sebagai insan MR, nanti teman-teman kalau belajar magnet Rizki, banyak sekali. eh jadi di magnet Rizki itu kenapa saya sangat tertarik, sangat intens dengan magnet Rizki? Karena di magnet Rizki itu berbicara mengenai mindset. Itu di situ sudah include berbicara mengenai psikologis, teman-teman. Gak usah terlalu banyak teori, ya. Pokoknya kita praktek aja, memperbaiki mindset kita. Di ilmu psikologis itu berbicara hanya mengenai tiga hal. Mindset, persepsi, dan memori. Ah, berbicara mengenai luka batin, ya. Kalau kita mau pakai ilmu yang psikologi, itu panjang ceritanya teman-teman. Itu. Karena di psikologi pun nanti ada beberapa aliran. Ada aliran behaviorisme gitu ya.
Kan saya bukan orang psikolog ya. Saya yakin bahwa kurikulum Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah sebagai Rob kita, itu udah jelas kurikulumnya itu begitu lengkap, detil, dan mudah. Simple. Pastinya simple ya. Yang penting kita mengikutin aja kurikulum Allah. Dan kurikulum Allah itu di Al-Quran ya, kita sebagai manusia itu ada pertama adalah sebagai bashar. Bashar itu adalah manusia lengkap dengan ruhnya, itu adalah bashar. Kemudian insan, insan itu adalah bashar plus akal, itu insan. Ya, jadi bashar yang sudah terisi akalnya, gitu. Bashar yang mau menggunakan akalnya. Nah, sayangnya, akalnya manusia ini mengikuti kolbu atau hawa nafsu, ya. Karena Allah sudah ngomong bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka baik keseluruhannya. Kalau daging ini tidak baik, maka tidak baik keseluruhannya. Nah, sayangnya, kalau tidak berdasarkan akidah, akal ini bergeraknya ke hawa nafsu, teman-teman. Lah ya ini yang terjadi di kurikulum pendidikan saat ini, gitu ya. Dibangun rata-rata oleh kaum sekuler, gitu ya teman-teman ya. Sekuler itu, di belakang sekuler itu ateis, teman-teman ya. Ateis itu adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka mengatasnamakan ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan, berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, sebetulnya menurut eh, guru-guru kita, tidak ada ilmu pengetahuan yang netral, itu nggak ada. Semua ilmu pengetahuan itu memiliki visi misi. Visi misinya sesuai dengan pencetus ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu ngambilnya dari sekuler, ya no, akhirnya kita mengarah ke sana. Tapi kita bukan orang yang anti ya. Nah, kita ini lahir di zaman sekarang, kita nggak boleh juga mengkotak-kotakan. Oh ini ilmu psikologi. Oh berarti ilmu-ilmu yang dari sekolah rata-rata dari sekuler nggak perlu belajar dong. Nggak, bukan itu maksudnya. Ini kembali ke Islam ya. Islam adalah kendaraan dan jalan. Nah sayangnya orang-orang Islam itu memisahkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Seharusnya ilman dan ilmu pengetahuan itu menjadi satu, integrasi. Terjadi yang sekarang ini adalah dikotomi. Nah, Pak Nasrullah melalui ilmu magnet rizkinya membangun Kamawa, ya bikin film keajaiban air mata wanita. Itu adalah sebetulnya adalah dalam rangka mengintegrasikan antara agama Islam dengan ilmu pengetahuan. Maksudnya ilmu pengetahuan itu adalah dengan alam, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan jiwa-jiwa jiwa-jiwa manusia akhir zaman. Begitu, teman-teman ya. Nah, ini perlu kita support, teman-teman. Perlu kita support dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencintai umatnya Rasulullah. Kenapa kita perlu mencintai umatnya Rasulullah? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Jadi kita tidak punya alasan untuk tidak mencintai umatnya Rasulullah. Tidak punya alasan. Ya, walaupun mereka awalnya agamanya apapun, tetap kita harus mencintai mereka. Kita tidak boleh eh, menjas mereka. Makanya di Magnet Rizki itu semua yang terjadi di sekeliling kita itu adalah takdir Allah. Siapa yang salah? Saya yang salah. Katakan, saya salah, ampuni saya siap belajar. Wah, jadi kita semua yang salah dong, Bun. Ya, kenapa? Kalau kita mengatakan saya salah, ampuni saya siap belajar. Sebetulnya itu kan didasari oleh kalimat istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, itu adalah didasari adalah tubuh itu adalah taubat. Ya,
Kalimat saya salah, ampuni saya siap belajar itu adalah dalam rangka taubat. Nah, taubat ini artinya adalah kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Nah, lifestyle taubat ini yang perlu kita bangun terus-menerus, teman-teman. Jadilah manusia yang bertaubat. Taubat dalam hal apapun. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ketika kita menemukan sesuatu hal yang tidak nyaman, udah langsung aja taubat. Nggak perlu kita mencari, oh gara-gara ono, gara-gara si itu, gara-gara pemerintah, gara-gara kita salah memilih pemimpin. Nah, sudah, itu menjadi takdir Allah ya. Nah, nanti caranya itu adalah taubat, sholat taubat ya. Kita kalau sholat sunnah itu bisa digabung ya teman-teman ya. Nanti eh ada sholat duhanya, nawaitu sholat duha wa taubat gitu. Gabung aja nggak apa-apa. Sholat tahajudnya digabung dengan sholat taubat. Jadi niat sholat tahajud sekaligus sekaligus taubat. Begitu teman-teman. Boleh digabung. Jadi biasakan kita itu menjadi pribadi yang bertobat terus-menerus ya. Nanti Allahu Rabbul Alamin, karena sebetulnya Allah lah yang membimbing kita, Allah lah trainer kita sebenarnya teman-teman. Nah itu pendidikan sekarang ini ya, karena mengarah, karena dibangun oleh bukan orang yang akidahnya kuat ya. Jadi penting sekali nih teman-teman untuk kita setelah kita selesai dengan keluar diri kita dan keluarga kita, keluarlah fantasyiru fil ard, bergeraklah, keluarlah untuk menyebarkan cinta, cinta Islam, untuk menyebarkan cinta rahmat Allah ke seluruh penjuru bumi. Ya, sebarkanlah. Kita bisa merasakan agama Islam sekarang karena berkahnya para ulama yang bergerak masuk ke eh, Indonesia. Dan kenapa Indonesia belum menyebar, Islam belum menyebar ke seluruh pelosok Indonesia? Karena orang-orang yang berilmunya gak mau menyebar, teman-teman. Ya, jadi menyebar itu adalah fitrah, sunatullah. Ya kemarin salah satu di YouTube-nya Ari Untung itu beliau mengundang salah satu mu'alaf ya, Chinese mu'alaf, Masya Allah, tabarakallah ya. Orang-orang Chinese itu kalau masuk Islam, mereka itu total, teman-teman. Dia sampai jual rumah demi dia pengen berdakwah di daerah Kepulauan Maluku. Itu. Jadi di Kepulauan Maluku itu ada suatu suku yang mereka tidak mampu berbicara bahasa Indonesia. Mereka hanya mampu berbicara bahasa daerah. Ya. Jadi visi misinya mualaf tersebut itu adalah ingin menyebarkan agama Islam sekaligus ingin menjaga budaya di sana. Sekaligus ingin menjaga bahasa di sana itu jangan sampai hilang. Jadi mengajarkan bahasa Indonesia juga, tapi bahasa daerahnya jangan sampai hilang. Ya. Indonesia harus memiliki identitas. Nah, nanti setelah kita jelas identitasnya, diri kita jelas identitasnya, keluarga kita jelas identitasnya, kemudian kita menyebar, ya. Indonesia itu, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu juga harus jelas identitasnya. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ini disebut dengan literasi, teman-teman. Kenapa Indonesia ini nggak maju-maju? Karena Indonesia tidak memiliki literasi, teman-teman. Literasi itu tidak hanya tentang buku, ya. Literasi itu juga berbicara mengenai budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat, norma, agama, ya. Dan itu kita harus kembali membangun literasi budaya Indonesia. Itu. Saya, makanya saya termasuk orang yang tidak suka dengan orang-orang yang
Bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar bid'ah, teman-teman ya. Alhamdulillah makanya ketemu magnet Rizki. Please deh, ya, teman-teman yang suka membid'ah-bid'ahkan itu, selesailah. Cukup, ya. Cukup sampai di situ. Alhamdulillah di magnet Rizki itu kita diajarkan untuk menurunkan garis kebenaran. Bahwa hidayah Allah itu, ilmu yang Allah berikan kepada kita ini, untuk diri kita. Nahnu du'at qabla kulli syai'in. Itu adalah berbicara tentang diri kita. Kita adalah pendakwah untuk diri kita sendiri. Mengenai kita bisa berdakwah untuk orang lain, itu adalah bonus, kepantasan. Kalau Allah memang sudah memandang diri kita ini pantas untuk bisa berdakwah kepada orang lain, alhamdulillah, ya. Nanti Allah yang akan menilai. Nah, makanya praktek ilmu magnet rizki itu adalah untuk diri kita, bukan untuk pasangan kita, bukan untuk anak-anak kita. Tapi please jangan juga kita menjadi pribadi yang asik dengan diri kita sendiri. Maksudnya asik dengan diri kita sendiri ini seperti apa? Ya, misalnya kita tidak puas dengan pasangan kita. Entah tidak puas dengan maisha, ya, atau tidak puas dengan perlakuannya yang terlalu cuek atau menganggap pasangan kita ini dingin atau pasangan kita ini bermasalah dalam hal keuangan, berpersoalan dalam keuangan, ya, atau pasangan kita ini eh, dikejar-kejar pinjol. Karena teman-teman tahu nggak, berdasarkan survei 40% orang yang terlibat pinjol ini adalah guru, teman-teman. Guru dan guru-guru aktif yang mengajar di sekolah, teman-teman. Itu. Ini yang ya Allahu Akbar. Allahu Rabbi gitu kan. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Dari kegiatan dari kenyataan ini dari data ini, saya siap belajar ya Allah gitu kan gitu. Apa yang perlu saya lakukan ya Allah gitu. Makanya Amazing Quantum itu bergerak di eh, pribadi dan keluarga. Itu aja dulu ya, biar jelas fokusnya. Nah, artinya teman-teman please, Mbak Baby, Mbak Tanti, Mbak Baby, Bu Eni, mm, Bu Tanti yang sudah belajar MR, berkomitmenlah bahwa rezeki kita itu ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Ya, siapa itu orang yang pertama kita muliakan dan bahagiakan? Itu pasangan kita. Bukan orang di luaran sana, bukan orang di luar rumah kita, bukan. Bukan teman nongkrong kita, bukan. Ya Bu, saya mah lebih seneng kalau udah ngumpul-ngumpul sama temen-temen nih ya Bu. Saya misalnya sambil nganterin anak gitu kan. Saya terhibur tuh Bu, bisa ketawa-ketawa sama teman-teman. Ya boleh gitu ya. Tapi ingat, keajaiban itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Jadi ilmu yang kita dapatkan, kita praktekkan ke dalam diri kita untuk menurunkan garis kebenaran kita. Supaya Allah membimbing kita terus, ya, menjadi pribadi yang tawadu, pribadi yang rendah hati. eh, Pribadi yang rendah hati supaya Allah mau membimbing hati kita. Allah mau membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Nah, sedangkan kepada orang lain, kita terus memuliakan, membahagiakan eh, pasangan kita. Kita harus selesai dengan pasangan. Karena kita tidak bisa mendidik anak-anak dengan baik kalau urusan dengan pasangan belum beres. Ya, urusan dengan pasangan ini termasuk urusan ranjang, teman-teman. Itu, itu harus jelas, clear. Urusan ranjang ini urusan tentang bahasa kasih. Ya Bu, suami saya dingin Bu. Kalau tiba-tiba saya memuji-muji suami, oh nanti dia malah aneh. Kita yang ngajarin teman-teman. Kita harus bisa. eh saya ingat ya, sebelum kita menikah, saya dikasih bekal sama kakak-kakak.
orang tua atau sahabat-sahabat bahwa nanti ketika kita menikah itu kita harus menjadi istri, sahabat, orang tua sebagai ibu, juga sebagai partner, juga sebagai punten, pemuas juga itu. Jadi kita ini perempuan ini memang harus multitasking, teman-teman. Harus multitasking di bidang itu, ya. Jadi kalau pasangan teman-teman itu belum bisa menemukan bahasa kasihnya di mana, kita yang kasih tahu, ya, itu. Ya, Bunda Maisarah, ya. Eh, Insya Allah, barakallah. Jadi kita yang kasih tahu bahasa kasih ke pasangan kita. Jangan biarkan pasangan kita ini menjadi pasangan yang dingin. Jangan, jangan ya teman-teman, jangan. Ya, ya itu, ya itulah ya. Kadang laki-laki itu di otaknya, itu yang ada di otaknya itu dia itu hanya duit, teman-teman. Gimana caranya supaya keluarga saya ini nggak kekurangan duit? Gimana caranya supaya keluarga saya ini bisa makan? Nah, kita sebagai istri ini harus banyak empati terhadap pasangan kita. Kalau pasangan, kalau pasangan kita, karena memang laki-laki itu diciptakannya otaknya nggak bercabang-cabang seperti kita. Kita ini perempuan ini secara fitrah diciptakannya otaknya bercabang-cabang. Itu ya. Sedangkan laki-laki otaknya kadang satu ya satu aja fokus gitu loh teman-teman ya. Makanya kita yang kasih tahu bahasa kasih. Nah, saya kasih tahu ya bahasa kasih itu ada pujian, sentuhan, pelayanan, kemudian hadiah dan waktu luang. Ya, itu. Waktu luang ini berbicaralah dari hati ke hati dengan pasangan teman-teman. Berbicaralah, sediakan waktu. Ya bun, suami saya orangnya sibuk banget bun, berangkat pagi pulang malam. Ya gimana ya? Ya jadilah istri yang cerdas gitu loh teman-teman. Nah, magnet Rizki ini adalah mengajak kita untuk kembali memunculkan kecerdasan kita. Ya, minimal saya kasih bocoran, sholat taubat teman-teman. Sholat taubat untuk pasangan kita. Aku salah, salah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya salah. Suami saya kok jadi dingin. Suami saya kok jadi cuek. Suami saya kok jadi ngajak berdebat terus. Saya salah ya Allah. Ampuni saya. Saya siap belajar ya Allah. Bimbing saya ya Allah. Itu ya. Karena ingat, keluarga itu adalah lembaga. Artinya Allah itu serius membangun keluarga. Serius menjodohkan teman-teman dengan pasangan teman-teman itu serius. Sama Allah itu sama seperti Allah, Allah serius menciptakan kita. Nah, begitu juga Allah serius. Kenapa kita itu dijodohkan dengan seseorang? Itu. Di keluarga itu, ya, Allah itu nggak lihat siapa kamu kita, siapa kamu, apa latar belakang kamu, ibaratnya level amal solehnya. Misalnya, sebelum kita nikah, Bun, saya ini lulusan pesantren, Bun, sedangkan suami saya orang abangan, Bun, nggak sholat sebelumnya. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai di pikiran kita terbersit kata suami saya beruntung ya dapat istri saya yang sudah belajar agama lebih dulu, yang belajar yang lebih apa, yang bisa mandiri, bisa akhirnya bisa mengerti menjadi gimana caranya menjadi istri yang taat pada suami. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Jangan sampai terbersit seperti itu. Operasi jam berapa? Turunkan garis kebenaran. Ya. Jadi ketika kita menemukan sesuatu hal yang
menurut kita tidak nyaman, disitulah Allah sedang membimbing kita, teman-teman. Seharusnya ya teman-teman, seharusnya. Nah, di Magnet Rizki itu kita diajarkan oleh Pak Nas bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar kita itu semuanya sudah baik. Yang belum baik itu adalah diri kita. Tapi kenapa kita masih bisa melihat ketidakbaikan di luar diri kita? Itu sebetulnya adalah itu tarbiyah dari Allah untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Bukan malah kita menggibahkan ketidakbaikan saudara kita. Bukan malah kita melihat, malah menjeruk nipisi, malah ya ternyata ya saya kira orang soleh. Kok ternyata seperti itu ya. Oh, begitu. Oh, ternyata. Jangan ya teman-teman. Jangan begitu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Pandai-pandailah mencari cermin ajaib. Ya, di hidup yang sekarang ini, manusia postmodern itu adalah manusia yang maniak belajar. Manusia yang taubatoholik dan learning holic. Manusia yang pengennya belajar terus. Dan sebaik-baik pelajaran itu adalah dari Allah. Man salaka tariqan ilman yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah. Kita tuh terhadap ilmu tuh nggak perlu yang menggebu-gebu banget. Nggak perlu teman-teman, nggak usah. Ya, Bun, saya pengen jadi orang pintar. Saya pengen belajar nahu sorof. Saya pengen belajar fikih yang benar. Saya pengen belajar hadis. Itu bagus, bagus. Tapi jauh lebih penting itu adalah memperbaiki akhlak kita. Itu jauh lebih penting. Ya, makanya apa namanya? Karena makanya untuk belajar akhlak itu bisa 30 tahun. Sedangkan mempelajari hadis, kita belajar fikih, sehari bisa selesai. Tapi mempelajari akhlak bisa 30 tahun lebih, teman-teman. Lah kita sekarang baru belajar Maghrib Rizki sekarang. Di usia rata-rata udah 40 tahun. Ya, jadi kita harus mau membayar hutang-hutang sebelumnya. Gitu, teman-teman ya. Jadi sabar dengan prosesnya. Itu namanya detoks rezeki ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu hal yang saat tidak nyaman, itu namanya detoks rezeki. Detoks rezeki atau namanya bungkus permen. Ya. Bungkus permen itu Allah itu ngirim permen sekaligus dengan bungkusnya. eh fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bersama ketidaknyamanan itu ada kenikmatan di dalamnya. Jadi kita nikmati aja tuh teman-teman ya. Menikmatinya dengan menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Jangan jendela buram. Ya, jendela buram itu seperti apa? Eh, nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Ya, artinya jendela buram itu adalah kita melihat tetangga kita buram, pakai tetangga kita bajunya kok butek amat ya, nggak bening, nggak jernih, gitu. Ternyata jendela kita melihatnya dari jendela, gitu. Ternyata jendela kita yang buram. Jangan ya teman-teman, itu ya. Jadi please praktek ilmu magnet Rizki itu adalah kita praktek terus sehari-hari ya untuk kita menjadi pribadi yang selesai. Pribadi yang selesai itu seperti apa? Pribadi yang cinta Allah dan Rasulnya. Selesai. Kita nggak punya urusan dengan yang lain. Kita, oh, oke, kalau sudah minta maaf tapi masih diam, nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Pertama, kita harus meluruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Udah, ya. Kita orang beriman itu transaksinya dengan Allah dan Rasulnya. Dengan manusia, tujuannya adalah untuk memuliakan, membahagiakan. Hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannasnya itu adalah untuk memuliakan, membahagiakan. Kita sudah minta maaf.
terus dia diam aja. Urusan kita adalah meminta maaf. Dan meminta maaf itu adalah tentang kita mengikuti syariat Allah untuk bertaubat tadi. Kalau dia diam aja, biarin aja. Biarkan dia dengan prosesnya. Bisa jadi dia diam itu lagi merasa, iya saya maafin, tapi tunggu ya, saya akan ngomong dengan kamu kalau hati saya sudah tenang. Kasih ruangan itu, ya. Anggap suami kita itu adalah anak kita. Kasih ruangan dia untuk berekspresi. Kasih ruangan dia untuk menemukan jati dirinya. Kesalahan kita ini gak sabar. Dan gak sabar itu artinya tergesa-gesa. Itu lagi-lagi nanti kita terjebak dengan bisikan setan. Setan yang membisiki. Tuh, kamu udah minta maaf, dia diam aja kan. Ngapain minta maaf? Tuh, itu ya teman-teman ya. Ingat transaksi kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Transaksi dengan manusia itu adalah dalam rangka memuliakan, membahagiakan. Selesai. Itulah jalan keajaiban. Jadi ajaib itu nyata. Ajaib itu bisa dipelajari. Ya. Kalau kita pengen ajaib, transaksinya dengan Allah. Karena sumber keajaiban itu adalah Allah, bukan manusia. Kalau kita, kalau kita transaksinya masih dengan manusia, nggak akan ketemu jalan keajaiban itu, teman-teman. Ya, itu. Alhamdulillah. Nah, menangis. Manusia, perempuan memiliki air mata, menangis. Menangis itu bersyukur ya teman-teman. Nah, teman-teman kan makanya ini judulnya kan keajaiban air mata wanita, ya gitu. Jadi air mata wanita Allah itu kenapa? Seperti yang Pak Nas katakan ya. Kenapa Allah itu menciptakan wanita itu air matanya lebih banyak? Karena Allah itu sayang kepada kita. Air mata itu adalah wujud untuk mengeluarkan emosi kita, ya. Supaya emosi kita itu tidak meledak-ledak, maka keluarlah air mata. Begitu, teman-teman. Supaya hati kita itu mudah untuk menenangkan diri, maka keluarlah air mata. Nah, rata-rata perempuan yang berhasil mengeluarkan air mata itu mereka itu setelah air mata itu keluar, itu justru hatinya itu menjadi tenang dan ibaratnya gini, siap untuk bangkit lagi gitu loh teman-teman. Nah, apalagi kalau air matanya itu diturunkan di atas sajadah. Gitu. Memang sekarang itu ya, fenomenanya katanya nih ya, banyak yatim sosial. Apa itu yatim sosial? Yatim sosial itu adalah bapaknya masih ada, tapi tidak memiliki peran terhadap anak-anak. Bapaknya masih ada, tapi nggak mampu mencari eh, keuangan yang benar terhadap anak-anak. Bapaknya masih ada, tapi punten dalam pandangan orang pengangguran itu. Nah, ketika teman-teman menemukan itu, segera turunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ingat ya, pernikahan adalah lembaga yang dibangun oleh Allah secara serius untuk memperbaiki dua orang, ya. Dua orang menjadi lebih baik, menjadi lebih baik kehidupannya, menjadi husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu nggak harus nunggu nanti mati, ya. Nggak harus nunggu nanti dicabut nyawanya. Husnul khotimah itu ada di setiap periode kehidupan, ada di setiap tahap kehidupan, ada di setiap harinya kita.
Pastikan hari ini kita lalui dengan husnul khotimah. Pastikan siang ini kita lalui dengan husnul khotimah. Pastikan pagi ini kita lalui dengan husnul khotimah, gitu ya. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya kan? Gitu. Nah, di pernikahan itu, ya teman-teman, Allah cuma pengen dua orang ini, suami dan istri ini, bekerja sama, ya, bekerja sama dengan melibatkan Allah terus menerus, dengan menghadirkan Allah terus menerus, ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Tuh. Jadi yang bisa membuat keduanya menjadi lebih baik ini adalah Allah, bukan kita, ya. Yang bisa membuat pasangan itu menjadi lebih baik adalah Allah, bukan kita, bukan. Nah, kita nih kadang terjebak di pikiran kita sendiri bahwa ya tadi bahwa saya sanggup ya Allah membuat pasangan saya menjadi lebih baik. Lah siapa kita pun. Itu yang akhirnya para perempuan ini menjadi tidak ringan jalan hidupnya. Gimana caranya supaya ringan? Udah langitkan aja semuanya ke Allah. Kita menemukan persoalan, serahin ke Allah. Kita mah hidup di dunia itu supaya bersenang-senang, supaya happy-happy. Kenapa kita harus happy? Karena kalau kita pengen membuat pasangan kita happy, kitanya harus happy. Itu teman-teman ya. Jadi kitanya harus menjadi pribadi yang happy tadi, bahagia. Dan sumber kebahagiaan itu lagi-lagi adanya dari Allah. Jadi kita ini memang tidak akan bisa lepas dari Allah. Karena sumber dari segala sumber itu adalah Allah, teman-teman. Termasuk nanti kita mendidik anak-anak. Yang bisa mendidik anak-anak itu Allah. Kita ini menemani. Menemani anak-anak itu bertumbuh menjadi lebih baik. Nah, begitu juga dengan pasangan kita. Kita menemani pasangan kita supaya menjadi lebih baik lagi. Dengan pasangan kita menjadi lebih baik, semoga kita juga menjadi lebih baik. Nah, yaitu transaksinya seperti itu ya, teman-teman. Transaksinya seperti itu. Gitu. Alhamdulillah sudah sampai jam 7 gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bijak-bijaklah menggunakan ilmu. Kalau sahabat saya mengatakan, Indra Noveldi ya, pakar parenting. Jangan jadi orang mabok ilmu, katanya. Beliau bilangnya mabok ilmu. Mabok ilmu tuh gimana? Kita belajar terus. Ikut majelis taklim ke sana kemari. Gitu. Begitu pulang ke rumah, ngerasa ngerasa udah yang paling pinter, ngerasa yang lebih tahu, malah nyalah-nyalahin suami. Itu. Kalau sharing boleh. Yang ngajarin suami itu yang nggak boleh. Memang suami itu memang fitrahnya, beliau itu adalah pemimpin kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, nanti setelah kita belajar magnet rizki ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu berbicara bukan tentang laki-laki, tapi tentang kita perempuan. Itu teman-teman. Jadi kalau yang membacanya laki-laki, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah memang tentang laki-laki. Tapi kalau kita perempuan yang membacanya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu adalah tentang kita, tentang kita. Jadi Quran itu adalah cermin terbaik kehidupan kita. Itu. Ah, ketika kita membaca Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa sebagai insan MR, Amazing Quantum, itu adalah berbicara
Hai Nisa, yang Nisanya kan perempuan kita. Apakah kamu sudah memposisikan laki-laki kamu sebagaimana layaknya seorang rijal, sebagaimana layaknya seorang pemimpin? Itu teman-teman. Jadi, ayo perlakukan pasangan kita sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Itu, itu ya teman-teman. Nah, makanya di Islam itu tidak boleh pacaran. Kadang di kadang orang-orang yang sudah terlanjur pacaran itu udah menganggap pacarnya itu yang laki-lakinya itu udah kayak temen. Kadang saya ngeliat juga astagfirullah, kadang kepalanya ditoyor gitu, pokoknya saling toyor kepala karena ngerasa sudah deket gitu kali ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya dibawa ke rumah tangga. Ini kalau pasangan suami istri ini nggak dibenerin mindsetnya, gaya lifestyle-nya masih seperti dulu sebelum nikah, ketika mereka masih anak-anak, ya remaja, atau belum memiliki beban mendidik anak-anak, belum memiliki kurikulum keluarga, belum belajar mengenai kurikulum keluarga, makanya rawan perceraian. Makanya banyak yang sudah pacaran akhirnya ya bisa karena itu kurikulum itunya tidak dilakukan, kurikulum keluarganya. Dan di keluarga itu berlaku tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Ayo teman-teman yang punya laki-laki, posisikan dia sebagaimana layaknya pemimpin. Ya, libatkan dia dalam hal apapun. Itu. Memang tidak mudah, ya, karena surga. Bayarannya surga, teman-teman. Gitu ya. Alhamdulillah. Gitu. Ini nggak ada yang bertanya nih. Silahkan. Jadi saya mulainya jam 6 lewat sedikit ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Bunda Baby, Barakallah. Semoga, Masya Allah. Terima kasih Bunda Baby. Bunda Baby ini selalu hadir lebih awal. Padahal Bunda Baby ini ustazah juga ya, itu. Eh, Kalau saya, Bukan Ustaz, bukan Ustazah, bukan. Aduh, jauh dari saya udah. justru bukan ustazah, Bunda. Saya sini CTMR yang banyak dosa, dan eh, saya belajar dari kesalahan saya gitu ya. Saya belajar dari disitulah karena saya banyak melakukan kesalahan teman-teman. Jadi kurikulum Allah itu saya merasakan banyak gitu. Jadi saya merasa Allahu Rabbul Alamin, Allah lah Rob, sebetulnya Murabbi sebetulnya itu adalah Allah gitu. Pembimbing kita itu adalah sebetulnya adalah Allah. Dan saya merasakan kesalahan-kesalahan saya ini selalu dibimbing oleh Allah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Ya, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita tujuannya bertransaksinya kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Walaupun nanti teman-teman ya, walaupun teman-teman melakukan kesalahan lagi, ya, ketidakbaikan. Walaupun nanti teman-teman bertransaksi dengan suaminya nanti tidak mulus lagi, berantem lagi, bertengkar lagi. Gak apa-apa, teman-teman. Tapi di situ apa ada ilmunya Allah yang sedang dimasukkan ke dalam ruh kita, ke dalam jiwa kita. Ya, ini tunggu ya, merangkai luka menjadi cahaya. Ini bukunya Pak Nas yang baru nih. Ini dahsyat. Ya, jadi kita ini untuk mendapatkan hidayah Allah, untuk mendapatkan cahaya Allah, kadang dibikin terluka dulu gitu. Nah, terluka ini kan ibaratnya dibikin crack, dibikin tidak sempurna, dibikin pecah dulu gitu loh teman-teman. Dibikin seolah-olah pecah, seolah-olah terbuka gitu kan. Itu kan membuat kita tidak nyaman gitu. Tapi disitulah cahaya Allah masuk gitu. Ya, jadi melalui cahaya Allah itulah semoga kita bisa terus menyebarkan rahmat Allah di muka bumi. Ya, semoga
Kita menjadi terus menjadi pribadi yang ingin menyebarkan rahmat Allah di muka bumi. Dan sebelum keluar rumah, rahmat Allah itu kita sebarkan kepada pasangan kita. Selesaikan dengan pasangan kita sampai dengan urusan ranjang. Silahkan. Bagaimana caranya? Teman-teman tahu caranya. Itu. Itu ya, teman-teman. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Mai. Hmm, Barakallah ya. Karena saya merasakan ini kita perempuan ini teman-teman ya. Kalau laki-laki, kurikulum dari Allahnya itu hanya nyari duit terus kan. Capek ya, tidak badannya lelah mencari duit. Dan Allah apakan memberikan laki-laki yang berjihad untuk mencari harta yang halal itu ketika meninggal itu syahid. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan kita harus memuliakan suami kita makanya itu, karena mereka itu adalah calon calon syahid. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu dimuliakan oleh Allah gitu loh. Entah pekerjaannya tukang ojek, atau pekerjaannya adalah pemulung, atau pekerjaannya itulah nyapu-nyapu, atau pekerjaannya itu adalah guru, ya apalagi guru-guru udah jelas mulia, ya. Yang penting tidak bermaksiat di jalan Allah. Dan itu yang perlu kita jaga, teman-teman. Jangan sampai pandangan mata suami kita bermaksiat di jalan Allah. Nah, makanya kita ini perempuan ini harus pinter-pinter, teman-teman. Jaga pandangan mata suami kita supaya pandangannya itu kepada kita. Kalau pandangannya itu masih kepada perempuan lain, siapa yang salah? Ya udah, ngomong aja saya salah, ampuni saya siap belajar. Gak usah nyalahin orang lain, gak usah nyalahin perempuan lain, gak usah nyalahin perempuan di luaran sana. Itu ya. Jadi udah supaya hidayah Allah itu langsung masuk ke dalam diri kita. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Mungkin kadang-kadang kita belajarnya di mana lagi ya Allah, gitu. Mungkin kadang-kadang kita, saya salahnya di mana lagi ya Allah. Selama ini saya sudah banyak mengabdi ke suami ya Allah. Saya juga sudah ngikutin apa kata Buria ya Allah. Saya sudah pakaian seksi misalnya. Saya sudah merayu-rayu suami. Tapi kok suami masih belum bergerak ya Allah. Pandangannya masih kepada yang lain ya Allah. Ingat teman-teman, yang memegang hati bukan kita, tapi Allah. Allah sudah memegang hati manusia. Dan Allah tahu kapan hati ini akan kembali kepada Allah. Allah yang tahu. Ya, tugas kita adalah terus ngeberesin diri kita. Di luaran kita, itu urusan Allah. Jangan kita menjadi sok-sokan membantu urusan Allah. Enggak, Allah nggak perlu bantuan kita untuk ngebenerin orang-orang lain. Nggak perlu. Itu, ya. Yang Allah perlu adalah kita menjadi pribadi yang hamba Allah. Siapapun pasangan kita. Lihat, Nabi Nuh, istrinya tidak beriman pada Allah. Tapi tidak mengurangi cacatnya seorang Nabi Nuh. Tetap seorang Nabi, ya Nabi Nuh. Seorang Nabi. Ya. Bagaimana kalau kita minta maafnya melalui WA dan tidak langsung? Karena dia nggak mau menerima sepertinya. Dua-duanya, WA dan langsung. Ingat ya, kita harus ngajarin pasangan kita 5 bahasa kasih. Sentuhan, pujian, kemudian eh, hadiah, waktu luang, dan pelayanan. Itu, ya. Kita harus menurunkan ego kita. Nggak apa-apa. Kalau memang Bunda baru mampunya sampai WA aja, nggak apa-apa. Yang penting pesan itu nyampe ke suami. Ya, nanti bertahap ya. Nggak apa-apa. Tahapnya nggak harus langsung 100%, nggak usah. Ingat ya,
Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu adalah lagi-lagi bisikan setan. Ya, ikuti aja. Ikuti. Nggak harus 50%, nggak harus. Nggak harus 20%, nggak harus. 1% pun, ya, itu diterima sama Allah. Yang penting, dua-duanya sama-sama ridho. Kita ridho, pasangan kita ridho. Ya, nggak apa-apa. Hari ini melalui WA dulu. Tunggu jawaban dari suami. Gitu. Ayah, ibu nggak bisa tidur tenang nih. Ibu nggak tahu umur ibu sampai kapan. Ibu nggak tahu ya. Ibu pengen kalau nanti nyawa ibu diambil sama Allah. Ibu pengen ayah tuh ridho sama ibu. Dan ibu pengen sebelum nyawanya ibu diambil di dunia, ibu pengen dengar kalimat ridhonya ayah ke ibu. Kalau ayah nggak mau ngomong lewat eh, langsung, nggak apa-apa lewat WA. Itu. Saya minta ridhonya. Ayah kira-kira ridho nggak punya istri saya? Gitu ya, Bu. Pancing sampai keluar kata ridho dari suami. Itu yang harus kita kejar setiap hari, teman-teman. Dapetin kata ridho dari suami. Harus kita kejar setiap hari. Itu. Nggak apa-apa kalau nanti dibilangnya kata suami lebay. Nggak apa-apa. Itu. Apa misalnya, ih, oh, apa sih? Mama habis belajar apaan sih? Minta ridho terus. Iya, iya, udah pasti ridho. Udah nggak usah nanya lagi. Itu. Terus kita ajak bercanda dong. Ajak bercanda. Iya, mama kan nggak tahu. Mama kan pengennya kan terucap dari kata gitu. Misalnya sebelum tidur dikecup keningnya, minta dikecup keningnya dari suami. Terus eh, bilang dong ya kalau ayah ridho sama ibu gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau kita sudah dapet ridho dari pasangan, kita hand in hand ya bergandengan tangan menuju parenting, mendidik anak-anak kita. Ya, jangan sampai ketika kita mendidik anak-anak kita, kita masih punya luka batin terhadap suami. Kita masih merasa suami ini nggak peduli ya. Kok yang ngedidik anak cuma saya gitu. Dia mah urusannya duit doang. Emangnya urusan anak-anak cuma duit gitu. Jangan ya Bun ya gitu. Ya pokoknya yuk kita selalu mengatakan ya Allah saya salah ampuni saya siap belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah jam 7.16 ya. Alhamdulillah. Bunda, kalau suami sudah meninggal, masih bisakah kita minta maaf atas kesalahan kita selama berumah tangga? Suami dulu kok, kalau saya diam kesal sama suami, pasti suami selalu minta maaf. Masih bisa nggak, Bu? Masih, masih. Ya, itu makanya di magnet Rizki itu ada dunia kuantum. Ya, masih bisa. Bunda sholat taubat, ya. Bunda sholat taubat atas nama suami, ya. eh Terus sampaikan, ya Allah, sampaikan kepada suami saya minta maaf kepada beliau. Itu. Tolong sampaikan supaya beliau ridho terhadap saya. Itu. Masih, masih bisa, Bun. Kita itu dengan suami itu hanya berpindah alam saja. Ya. Belum sama-sama masuk ke akhirat, belum. Belum sama-sama. Jadi ibaratnya masih di ruang tunggu. Kita, kita nih ibarat kita mau naik pesawat terbang, kita nih bakal sama-sama naik pesawat terbang gitu loh. Cuma suami kita itu udah duluan ke airport dan sudah berada di ruang tunggu. Kita masih di rumah gitu, gampangnya gitu. Tapi kan sekarang ada WA, ya kan, gitu. Eh, Adalah penyambung dengan walaupun suami kita sudah di airport, udah di ruang tunggu, kita masih bisa WA-an, ya kan, gitu. Nah, begitu juga di magnet rezeki ya, di dunia kuantum satu sama terhubung. Insya Allah masih bisa. Kirim banyak-banyak Al-Fatihah untuk suami.
yang niatkan hari ini dan seterusnya segala amal soleh kita, kebaikan kita untuk suami. Minta sama Allah supaya, ya Allah, ketika saya melakukan kebaikan, tolong kebaikan ini adalah jadikan ini adalah amal jariah suami. Karena saya bersaksi saya menjadi istri beliau dan saya ridho menjadi istri beliau dan saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau dan segala kebaikan saya itu adalah berkat dari beliau. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi masih masih bisa nyambung, masih bisa menyambung. Kirim Al-Fatihah, kirim doa-doa, sedekah atas nama suami. Jadi kalau sedekah atas nama suami, kita juga double nih sedekahnya. Dan sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada ahli fikih, teman-teman. Itu. Jadi kalau sedekah kepada ahli fikih itu bandingannya bisa 1:90. Kalau kepada orang umum ya bisa 1:10 ya. Tapi kalau kepada ahli fikih bisa 1:90. Itu. Ahli fikih itu apa? Ahli fikih itu adalah orang-orang yang paham agama, teman-teman. Itu. Karena pada dasarnya kita itu sedang bertransaksi amal soleh, sedang bertransaksi energi, itu. Nah, film Kamawa, Keajaiban Air Mata Wanita, di komunitas Magnet Rizky ini, insya Allah, mohon doanya, semoga kita menjadi komunitas yang selalu diridhoi oleh Allah, gitu ya. Itu, insya Allah, ketika teman-teman sedekah, ya, itu akan insya Allah semoga menjadi amal jariah, gitu. Karena kita adalah orang-orang yang cinta dengan ilmunya Allah dan kita mohon doanya semoga kita selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tuh. Silahkan kalau teman-teman mau sedekah, sedekah Bun, saya sedekah voucher 1 gitu, 2, 3, 4, 5, 10, ya, monggo ya untuk nonton Kamawa silahkan gitu. Dan semoga ini bisa menjadi amal jariah. Karena di pesan yang disampaikan dari film Keajaiban Air Mata Wanita itu adalah pesan yang ada di Quran surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu. Di film Kamawa ini bercerita tentang diri kita sendiri. Nah, sayangnya film-film itu eh, banyak yang tentang horor ya. Orang yang nonton horor itu hanya selesai dengan pikiran mereka sendiri gitu loh. Mereka terhibur, tapi hanya sampai dengan otak mereka, tapi tidak sampai kepada kolbu mereka. Nah, kita perlu film yang mendidik, yang sampai ke hati, sampai ke jiwa. Itu. Nah, sayangnya film-film itu baru bisa menghibur ke dunia pikiran gitu. Dan untuk menyentuh jiwa kolbu itu harus dengan ilmunya Allah gitu ya. La haula wala quwata illa billah ya. Semuanya milik Allah. Tuh. Tuh teman-teman, alhamdulillah. Nanti Bu Elia eh, silahkan nanti simak ininya ya, YouTube-nya atau teman-teman. Ini insya Allah saya rekam ya. Nanti kalau seandainya ini bermanfaat, silahkan monggo di-share YouTube-nya, like and subscribe. Semoga sedekah jempol teman-teman itu menjadi amal jariah juga ya. Yuk kita sama-sama bekerja sama untuk eh, berkolaborasi menyentuh keluarga-keluarga Indonesia menjadi lebih baik lagi di mata Allah dan Rasulnya. Untuk tanggal 8 Februari, hari Sabtu, ya, ayo Bunda Elia ikut ya, Insya Allah ya. Kita ngadainnya di Hotel Ramada Serpong. Hmm. Semoga ini menjadi titik kita untuk cahaya selanjutnya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah begitu nikmat ya berkumpul dengan orang-orang baik dan soleh pagi ini. Terima kasih banyak Bunda Bembi, Bunda Maisaro, Bunda Neneng, Masya Allah. Ini kakak saya, teteh saya, Bunda Yuli. Terima kasih Bunda Yuli. Bunda Elia dari
Darlis, terima kasih banyak. Bunda Eni, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Eh, Insya Allah ini rutin. Besok kita ketemu lagi. Eh, Berkah selalu. Terima kasih Bu Neneng. Barakallah. Semoga apa yang teman-teman lakukan itu bermanfaat untuk dunia akhirat. Itu menjadi jalan keajaiban untuk banyak orang. Ya. Semoga nanti kita di yaumil akhir, kita berkumpul lagi dengan Rasulullah. Kita tidak perlu bergabung melalui hisab ya, langsung menjadi naungan dinaungi oleh Allah ya, berkumpul langsung di Telaga Kausar gitu ya. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Yuk kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah. Tutup ya, Bunda Salihah.